tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan efektif dan juga efisien. Lalu, apa saja bentuk-bentuk ataupun jenis dari pengorganisasian kurikulum itu? Yang pertama, separated subject kurikulum. Baik, yang pertama bentuknya yaitu separated subject kurikulum atau kurikulum mata pembelajaran. Organisasi kurikulum dalam bentuk separated subject ini artinya adalah penyusunan materi bahan ajar itu secara terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, saya buat di sini adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu berfokus kepada satu bidang keilmuan saja. Dan juga dalam separated subject kurikulum ini, mata pembelajaran itu tidak memiliki hubungan antara satu mata pembelajaran dengan mata pembelajaran lainnya. Jadi, yang sering kita alami ataupun yang sering kita pelajari pada masa bangku sekolah dasar hingga SMA, contohnya seperti sosiologi, matematika, biologi, yang berasal dari satu rumpun ataupun berasal dari suatu disiplin ilmu tertentu. Lalu, apa karakteristik dari separated subject kurikulum ini? Yang pertama, kurikulum separated subject kurikulum itu dia bersifat materi, subjek materi. Artinya, materi yang diajarkannya itu lebih banyak kepada materi pendidikan ini dan menghilangkan atau sedikit membahas tentang minat ataupun aktivitas siswa. Jadi, kelebihan dari separated subject kurikulum ini, materinya itu bersifat sederhana, logis, dan juga mendalam. Yang kedua, memudahkan guru untuk menilai suatu pembelajaran karena bahan ajar yang diberikan pada suatu mata pembelajaran itu akan sama dan terus diulang-ulang pada di kelas-kelas selanjutnya. Yang kelebihan ketiga itu adalah guru lebih mudah memahami materi yang diajarkan karena materi yang diajarkan tersebut itu sesuai dengan disiplin keilmuan guru tersebut dan juga bidang keilmuan yang dikuasainya. Lalu, apa kekurangan dari separated subject kurikulum ini? Separated subject kurikulum dikenal dengan teacher center, di mana dalam separated subject kurikulum guru lebih banyak menjelaskan materi ataupun bahan ajar kepada siswa. Pada dasarnya, fungsi ini memang bagus untuk pemahaman dasar peserta didik. Namun, banyak siswa yang merasa bosan dan juga tidak memiliki semangat untuk belajar. Lalu, apa itu bentuk organisasi yang kedua? Bentuk organisasinya yang kedua yaitu correlated curriculum. Correlated curriculum dari dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai kurikulum berkorelasi ataupun kurikulum yang mata pembelajarannya yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, namun dia tetap memperhatikan bagian-bagian ataupun prinsip-prinsip dari masing-masing kurikulum tersebut. Contohnya, saat kita mempelajari ilmu biologi mengenai tanah, mengenai bagaimana struktur tanah, mengenai bagaimana usia tanah tersebut, dan bagaimana kondisi-kondisi bangunan di sekitar tanah tersebut, contohnya seperti candi dan juga bangunan bersejarah lainnya. Di lain hal, guru itu akan mengajarkan tentang ilmu sejarah. Ilmu sejarah yang diajarkan di sini itu berkaitan dengan bagaimana sejarah runtuhnya kerajaan-kerajaan berupa Candi Borobudur, kerajaan Majapahit, dan juga kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi ada suatu benang merah yang dapat ditarik menjadi korelasi antara dua materi pembelajaran ini. Kurikulum berkorelasi ini bentuknya ada dua. Ada kurikulum berkorelasi secara formal, artinya guru itu memang mempersiapkan dalam suatu rapat, dan juga korelasi informal. Korelasi informal itu muncul seperti inisiatif guru biologi tadi. Dia ingin meminta kepada guru sejarah mengajarkan kepada anaknya mengenai sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit. Apa kelebihan dari korelated kurikulum ini? Korelated kurikulum itu membuat siswa yang telah memiliki pemahaman dasar dari separated subject kurikulum itu, dia dapat mengaplikasikannya, dia dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara kedua materi ini. Lalu apa
Contohnya ada biologi, fisika, kimia yang dikelompokkan menjadi IPA, sosiologi, klimatologi yang dikelompokkan menjadi IPS. Dalam mata pembelajaran ini, portfolio kurikulum itu artinya adalah pengorganisasian suatu kurikulum yang berasal dari suatu rumpun ilmu yang sama. Coba kita lihat, seperti biologi, fisika, dan kimia. Mereka itu kan berasal dari satu rumpun ilmu yang sama, yaitu sains atau IPA, ilmu pengetahuan alam. Sedangkan sosiologi, klimatologi, atau geologi itu dapat kita fungsikan ataupun kita kelompokkan dalam suatu kajian bidang studi, yakni bernama IPS. Dan yang terakhir, bentuk dari organisasi kurikulum yaitu kurikulum terpadu. Atau kurikulum terintegrasi. Kurikulum terpadu ataupun kurikulum terintegrasi ini adalah salah satu bentuk organisasi kurikulum yang menghapus semua batas mata pembelajaran seperti 3 bentuk kurikulum lainnya. Dalam kurikulum terpadu, siswa itu diminta untuk dapat mengintegrasikan berbagai macam ilmu pengetahuan mengenai di dalam suatu permasalahan ataupun tema yang kita kenal saat ini. Contohnya, saat ini siswa guru akan menjelaskan kepada siswa terkait tema menjaga lingkungan. Kemudian, bagaimana pengintegrasian kurikulum ini dapat dikaitkan dengan berbagai bidang keilmuan. Dalam IPA, menjaga lingkungan itu kita harus dapat menggunakan sepeda, tidak menggunakan motor yang banyak menciptakan karbon dioksida yang sangat tidak baik bagi udara. Lalu kita juga dinilai dari ilmu pengetahuan sosialnya. Bagaimana penerapan dari bagaimana integrasi dari menjaga kurikulum itu, seperti mengajarkan sikap bergotong royong, tidak membuang sampah pada tempatnya, dan kegiatan ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir, jika dikaitkan dengan ilmu agama, dalam Islam kita dijaga untuk menjaga kebersihan, karena menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, dalam kurikulum terpadu, siswa itu telah dapat berpikir lebih kritis, lebih mendalam terhadap berbagai cabang bidang keilmuan. Karena dalam kurikulum terpadu, masalah mengenai temanya tadi ataupun unit tadi itu berkaitan dengan kehidupan yang ada di dunia kita sehari-hari. Siswa kemudian menjawab ataupun mengatasi masalah ataupun solusi tersebut itu dengan cabang-cabang keilmuan yang ada. Apa kelebihan dari kurikulum terpadu atau kurikulum terintegrasi ini? Yang pertama, kurikulum terintegrasi itu menciptakan pembelajaran yang holistik. Seluruh siswa itu diajak pada pembelajaran yang mencampurkan berbagai ilmu pengetahuan dan juga menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menghadirkan dan juga menyempurnakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara siswanya. Yang kedua, kurikulum terpadu ini mengajak siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan juga terus mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jika ini sejalan dengan 4C pada UNESCO yang menyatakan bahwa seorang siswa itu harus dapat berpikir critical thinking, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Dalam kurikulum terpadu, 4 aspek ini itu terus ditingkatkan. Dan juga yang terakhir dalam kelebihan dari kurikulum terpadu ini ialah ia dekat dengan aplikasi kehidupan siswanya. Masalah-masalah yang dihadirkan tersebut itu akan dijawab langsung dengan ilmu pengetahuan dan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan sekitar. Lalu bagaimana kekurangan dari kurikulum terintegrasi ini? Kekurangan dari kurikulum terintegrasi ini yang pertama adalah dia memerlukan berbagai pemburu yang memiliki
sehingga beberapa ide dan keilmuan yang diintegrasikan tadi memang benar-benar ada. Dan yang kedua, siswa itu memang harus paham dulu dasar-dasar dari masing bidang-bidang keilmuan tersebut. Jadi sehingga nanti siswa itu tidak rancu dalam mengintegrasikan berbagai bidang keilmuannya. Dan yang terakhir, tentu dari kurikulum terintegrasi ini butuh pemahaman literasi digital yang mumpuni dan terus memerlukan siswa yang memiliki pikiran kritis dan juga yang mendalam untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Baiklah, sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil pada bentuk-bentuk organisasi kurikulum ini adalah pada dasarnya kita tidak boleh memilih hanya satu di antara 4 organisasi kurikulum ini. Kita tidak boleh hanya memilih contohnya separated subjek kurikulum dalam suatu mata pembelajaran, karena pada dasarnya setiap bentuk organisasi tadi dia memiliki kelemahan dan kekurangan. Kita harus dapat mengakomodasi bagaimana keempat bentuk organisasi kurikulum